Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Junaidi. Saya dari Universitas Dr. KHZ Mutakin Purwakarta, dan saya di kampus ini mengikuti program studi pendidikan agama Islam. Nah, duduknya saya di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode penelitian kuantitatif yang sudah saya pelajari di hari-hari sebelumnya atau proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di hari-hari kemarin. Nah, dan juga video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian kuantitatif di Universitas Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristiknya pada metode penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama yaitu ini karakteristiknya ada beberapa karakter pada metode penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama yaitu ada dalam aspek desainnya. Nah, aspek desain dalam metode penelitian kuantitatif ini itu lebih terstruktur dan sistematis. Mulai daripada awal penelitian, observasi, terus dan juga kita langsung merancang hipotesis atau anggapan pertama, dugaan gitu. Nah, juga dalam desainnya itu metode penelitian kuantitatif itu terdiri daripada dua variabel, yaitu ada variabel X dan variabel Y. Apa itu variabel X? Nah, variabel X itu adalah kata yang mana akan menghubungkan atau menjadi sebab nanti terhadap variabel Y. Nah, dan juga di metode penelitian kuantitatif itu dalam desainnya itu terdiri daripada hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah pradugaan. Pradugaan itu muncul daripada hasil-hasil yang kita dapatkan dari beberapa sumber. Nah, setelah kita menemukan hipotesis, maka di situ kita akan langsung menguji hipotesis tersebut, lalu kita dibuktikan dengan penelitian ke lapangan, terjun ke lapangan. Nah, selanjutnya masih dalam karakter pada aspek desainnya, yaitu metode penelitian kuantitatif ini berbasis numerik, atau maksudnya adalah data yang ada pada penelitian kuantitatif ini itu berbentuk angka yang nanti akan dijumlahkan atau disimpulkan melalui statistik. Nah, selanjutnya selain karakteristik pada aspek desain, metode penelitian kuantitatif juga mempunyai karakteristik pada aspek tujuannya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi antar variabel. Jadi lebih ke menjelaskan apakah variabel X dengan variabel Y itu ada hubungan atau ada pengaruh. Nah, itu diidentifikasi. Nah, itu juga menjadi salah satu tujuan metode penelitian kuantitatif. Nah, yang kedua yaitu menguji hipotesis. Nah, metode penelitian kuantitatif itu bertujuan untuk menguji suatu hipotesis yang dirumuskan dan didapatkan berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Nah, terus selanjutnya mengidentifikasi hubungan antar dua variabel yang tadi saya sudah jelaskan. Yaitu maksudnya adalah kita mengidentifikasi apakah suatu variabel ini ada hubungannya dengan variabel yang tadi. Nah, itu menjadi salah satu tujuan dalam metode penelitian kuantitatif. Selanjutnya, dalam metode penelitian kuantitatif itu juga bertujuan untuk menjelaskan atau membuktikan suatu sebab akibat atau yang disebut dengan kausalitas. Apakah satu variabel ini ada pengaruhnya atau tidak? Nah, itu dibuktikan dengan metode penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik penelitian kuantitatif dalam aspek pengumpulan data. Nah, dalam aspek pengumpulan data itu penelitian kuantitatif mempunyai karakteristiknya tersendiri. Yang pertama yaitu pengumpulan data pada penelitian kuantitatif itu menggunakan instrumen yang terstandar. Apa itu instrumen yang standar? Contoh misalkan menggunakan kuesioner, angket, tes, ataupun lembar observasi yang terstruktur. Nah, yang kedua yaitu data yang didapatkan juga
yaitu mengutamakan validitas dan reliabilitas. Apa maksudnya? Yaitu data yang didapatkan atau yang akan kita ambil itu harus digunakan dengan menggunakan instrumen yang memang valid, yang memang instrumen itu pantas untuk dijadikan bahan penelitian. Lalu karakteristik selanjutnya dalam aspek pengumpulan data, yaitu data yang diambil itu bisa didapatkan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, yang didapatkan secara langsung yaitu contohnya seperti wawancara. Nah, selain wawancara juga bisa didapatkan dengan observasi atau tes angket atau mengisi angket itu. Nah, lalu dalam penelitian atau pengumpulan data yang tidak langsung itu bisa menggunakan wawancara online. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik pada aspek data. Nah, pada aspek data itu karakter metode penelitian kuantitatif itu bersifat numerik yang saya tadi sudah jelaskan. Pasti metode penelitian kuantitatif itu berhubungan dengan angka. Nah, termasuk datanya. Apalagi ini yang disebut dengan data pada metode penelitian kuantitatif itu memang benar-benar harus menggunakan atau bersifat numerik atau angka. Nah, yang kedua, pada aspek data juga karakteristik metode penelitian kuantitatif itu data yang didapatkan itu bisa diuji dengan statistik. Nah, maka bagaimana caranya agar bisa diuji dengan statistik? Maka harus berupa angka. Lalu yang selanjutnya masih pada aspek data, itu datanya tidak bisa berubah-ubah karena data yang didapatkan itu diukur berdasarkan objektif, bukan interpretasi subjektif daripada peneliti. Nah, selanjutnya karakteristik penelitian kuantitatif pada aspek sampel. Nah, pada aspek sampel itu mempunyai beberapa karakter, diantaranya yaitu yang pertama karakternya yaitu representatif terhadap populasi. Terus yang kedua juga diambil dengan teknik sampling yang sistematis. Terus yang ketiga, sampel pada penelitian kuantitatif itu bersifat objektif, dan sampel pada penelitian kuantitatif itu harus bisa digeneralisasikan. Nah, selanjutnya dalam aspek analisis, lagi-lagi berbicara tentang metode penelitian kuantitatif, karakteristik dalam aspek analisisnya itu pasti bersifat numerik atau angka. Yang kedua yaitu karakternya dalam analisisnya itu lebih objektif atau tidak mengacu kepada interpretasi subjektif daripada peneliti. Terus yang selanjutnya yaitu menggunakan statistik, makanya harus berupa angka. Selanjutnya juga dalam karakter dalam analisisnya itu lebih bersifat atau menjunjung objektivitas yang tinggi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu dalam aspek hubungan dengan responden. Nah, hubungan dengan responden dalam penelitian metode kuantitatif itu ada beberapa karakteristik yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu bersifat objektif dan formal, karena dalam penelitian kuantitatif itu hubungan antara peneliti dengan responden itu hanya sebatas untuk mengumpulkan data saja, tidak ada tujuan untuk berhubungan secara intens atau menjalin kekeluargaan, tidak ada, itu hanya sebatas pengumpulan data. Selanjutnya, setelah kita membahas tadi tentang karakteristik metode penelitian kuantitatif, di sini saya akan menjelaskan juga terkait dengan metode-metode penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu ada metode eksperimen. Nah, metode eksperimen itu singkatnya seperti mencoba suatu hal yang baru untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, yang kedua ada metode koeksperimen. Metode koeksperimen ini sebetulnya sih tidak ada perbedaan, namun ada sedikit
yaitu pada bagian randomisasi atau tidak mencoba suatu hal yang baru dalam melihat pengaruh atau sebab terhadap variabel dependen. Nah, yang ketiga yaitu ada metode ex post facto. Metode ex post facto ini merupakan metode yang mana peneliti itu meneliti sebab akibat tanpa ada memanipulasi terhadap variabel yang satu demi melihat pengaruhnya terhadap variabel yang lain. Dan juga ada yang keempat yaitu metode peneliti atau metode survei. Metode survei ini lebih ke untuk meneliti terkait tentang data yang diambil dengan menggunakan instrumen terstandar. Dan yang terakhir ada metode evaluatif. Evaluatif ini lebih ke menilai suatu kebijakan dengan berdasarkan kuantitatif. Nah, jadi setelah kita menjelaskan terkait dengan karakteristik dan juga metode-metode penelitian, yang selanjutnya saya juga akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif. Nah, dalam jenis-jenis penelitian kuantitatif itu ada 4 jenis macam penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian korelasi. Nah, jenis penelitian korelasi ini lebih ke menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Contohnya misalkan seperti hubungan dukungan orang tua terhadap prestasi belajar anak di sekolah. Nah, itu menjadi salah satu contoh jenis penelitian korelasi. Terus yang kedua ada jenis penelitian komparatif. Jenis penelitian komparatif ini adalah jenis penelitian yang mana fokusnya itu terhadap perbandingan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Contoh misalkan perbandingan satu sekolah dengan sekolah yang lainnya, perbandingan satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Nah, itu menjadi salah satu contoh jenis penelitian kuantitatif. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Nah, ini lebih ke menentukan informasi atau suatu fenomena apa adanya. Contoh misalkan meneliti nilai rata-rata prestasi belajar anak di sekolah se-Kabupaten Purwakarta misalkan. Nah, itu didapat tanpa adanya perjumlahan dengan variabel lain. Namun di situ peneliti menggunakan jenis tersebut untuk memberikan informasi apa adanya. Dan yang terakhir yaitu ada kausalitatif, jenis penelitian kausalitatif. Ini mungkin dirasa banyak yang menggunakan jenis penelitian ini karena jenis penelitian ini lebih berfokus pada mencari pengaruh atau sebab akibat. Contohnya misalkan yang tadi saya sebutkan di awal yaitu pengaruh variabel A atau variabel X terhadap variabel Y. Misalkan kalau kita contohkan pengaruh dukungan orang tua terhadap kecerdasan peserta didik di sekolah. Itu merupakan contoh dari jenis penelitian kuantitatif kausalitatif. Nah, baik, mungkin sekian dari saya yang dapat saya jelaskan berdasarkan pembelajaran yang sudah saya lewati di hari-hari sebelumnya atau pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya Jejak Junaidi mohon maaf apabila ada penjelasan yang memang tidak sesuai dengan materi atau teori yang semestinya, karena saya masih dalam belajar. Dan juga mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang saya tampilkan, dan apa yang saya sebutkan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua sebagai insan akademik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.